Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sore ini kita bisa berjumpa dalam persekutuan tengah minggu kita. Dan saya percaya semuanya ada dalam perlindungan kasih Tuhan, ada dalam keadaan yang sehat dan juga bersukacita dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan sama-sama memulai persekutuan kita pada sore ini dengan bersatu hati di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, sebab sore hari ini Tuhan kembali memberikan kami waktu, kesempatan untuk bersekutu bersama-sama, memuji meninggikan nama Tuhan, juga belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus diami hati kami, pikiran kami, supaya sungguh-sungguh hati dan pikiran kami tertuju kepada Tuhan ketika kami memuji dan meninggikan akan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kondisi dunia yang serba tidak menentu dan juga mengkhawatirkan seperti sekarang ini, kita butuh seorang sahabat sejati yang tidak pernah meninggalkan kita, yang tidak pernah mengecewakan kita dan bahkan mengerti segala kebutuhan kita. Dia adalah Yesus Kristus sendiri. Mari kita naikkan pujian ini bersama. Ada satu sobatku yang setia. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Dan satu sobatku yang setia, sungguh dia Allah yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Sama-sama berkata namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Terima kasih Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghiburku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Saudara, di
di dalam Mazmur 133 di situ dikatakan bahwa berkat-berkat Tuhan itu akan diberikan kepada orang-orang yang hidupnya rukun, sehati di dalam Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang juga temanya adalah sehati sepikir di dalam Tuhan, mari kita menaikkan pujian ini. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya, betapa indahnya, betapa eloknya, betapa eloknya, bila saudara sejiwa hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya, betapa indahnya, betapa eloknya, betapa eloknya, bila saudara sejiwa hidup dalam kesatuan. Satu dapat di kepala satu, yang terjangutkan jubahnya seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan, saya ajak kita sekali lagi untuk berdoa minta pimpinan Tuhan. Ya Tuhan, tiba saatnya kami membaca merenungkan firman Tuhan, dan kiranya kami memohon Allah Roh Kudus sendiri yang memberikan kami hikmat pengertian untuk mengerti akan betapa dalam dan indahnya firman Tuhan, dan memampukan setiap kami untuk menyimpan firman itu dalam kehidupan kami, serta melakukannya hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saya ajak kita bersama-sama membuka bagian firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Kalau sudah mendapat bagian ini, saya akan bacakan untuk kita semua. Filipi pasal yang kedua ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Di sini diberi judul nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi sehati dan sepikir itu tentunya yang menjadi kerinduan Tuhan kepada kita anak-anaknya. Saudara, suatu ketika ada seorang anak Tuhan, kemudian dikisahkan bahwa anak Tuhan ini memperoleh satu penglihatan bahwa dia saat itu sedang ada di sorga bersama-sama dengan anak-anak Tuhan yang lain yang Tuhan izinkan masuk ke dalam kerajaan sorganya. Dia rindu sekali tahu di sorga itu kondisinya, situasinya, keadaannya seperti apa sih. Maka dia lihatlah di sorga itu ada sebuah meja yang panjang, ya. Lalu setiap anak-anak Tuhan itu duduk di sekitarnya menikmati hidangan perjamuan makan yang Tuhan sediakan bagi mereka.
Nah saudara, lalu kemudian waktu hidangan itu sudah disediakan di meja tersebut, ada satu hal yang aneh saudara, yaitu bahwa masing-masing mereka diberikan sepasang sendok dan garpu, tapi panjang banget, hampir 1 meter panjangnya. Gimana cara makannya ya ini ya? Sendok 1 meter, saudara, 1,5 meter aja panjang ya. Dia mungkin mau ngambil sayur di depannya, taruh ke piringnya aja setengah mati, saudara ya, panjang banget. Lalu masing-masing orang sudah mulai sibuk dengan sendok dan garpunya, dan mereka tidak berhasil makan secuil makanan pun. Maka mulailah seorang anak Tuhan itu punya ide. Dia ambil satu suap sop daging, lalu disuapkannya ke temannya yang ada di depannya. Wah, yang lain lihat, begitu ternyata cara makannya ya. Ini sendok nggak akan mungkin bisa cukup untuk bisa masuk ke dalam mulut kita karena panjang banget. Ini sendok harus kita gunakan supaya teman kita yang ada depan kita, di samping kita itu mereka bisa makan hidangan yang mereka inginkan. Maka di situ terjadilah satu suasana yang indah dan menyenangkan, saudara. Masing-masing orang melayani saudaranya, rekannya, temannya yang ada di samping kanan, kiri, dan di depannya. Kamu mau makan apa, disediakan oleh rekannya. Rekannya mau makan apa, dilayani oleh temannya yang ada di hadapannya. Indah sekali suasananya, saudara. Maka anak Tuhan itu mulai mengerti. Seperti itu di sorga kira-kira ya. Di sorga itu yang ada adalah orang-orang yang punya sehati, sepikir di dalam Tuhan. Di sorga itu tidak ada kepentingan diri sendiri yang menang. Di sorga itu tidak ada gontok-gontokan dan tidak ada perselisihan yang berlarut-larut. Yang ada adalah suasana yang rukun, tentram, dan damai sejahtera. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, suasana sorga seperti itu juga harus kita hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Entah itu di tengah-tengah keluarga kita, atau tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah mana kita hadir dan bergaul dengan sekitar kita. Menjadi sehati dan sepikir itu bukan berarti pikiran saya dan pikiran saudara itu sama. Bukan berarti keinginan saya dan keinginan saudara, kemauan saya dan kemauan saudara itu sama persis, selera kita sama persis. Bukan seperti itu, saudara. Karena pastinya Tuhan memberikan atau Tuhan menciptakan kita manusia ini berbeda-beda satu dengan yang lainnya, termasuk dalam hal keinginan dan kemauan, kehendaknya berbeda-beda. Lalu bagaimana caranya orang-orang yang punya kehendak, keinginan yang berbeda-beda ini bisa sehati dan sepikir? Nah, sehati dan sepikir yang dimaksudkan di sini adalah berarti adanya satu keharmonisan di antara kita yang berbeda-beda ini. Warna kulit kita bisa berbeda, mata kita bisa berbeda, hidung kita bisa berbeda, penampilan kita bisa berbeda seleranya, tetapi hati kita satu di dalam Tuhan. Karena ada Yesus Kristus dalam hati kita. Disitulah baru boleh tampil keharmonisan. Suami istri dalam satu rumah belum tentu seleranya sama, saudara, keinginannya sama. Belum lagi orang tua dan anak-anaknya pasti seleranya berbeda-beda. Kalau tidak ada Tuhan Yesus dalam hati, kalau Tuhan tidak memerintah dalam hati kita, yang ada hanyalah percekcokan. Suaminya suka makan sate, istrinya suka makan sayur-sayuran. Tiap hari di rumah cuma ada sayur-sayuran, ngamuklah suaminya, saudara. Tiap hari di rumah cuma disediakan daging, istrinya lah yang ngambek, anak-anaknya yang ngambek. Maka itu harus ada keharmonisan. Keharmonisan itu tercipta ketika ada Yesus Kristus ada dalam hati kita. Keharmonisan itu tercipta ketika Yesus Kristus memerintah dalam diri kita, bukan lagi keinginan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu juga yang menjadi kerinduan Paulus terhadap jemaat yang ada di Filipi waktu itu. Dan juga saya yakin bahwa ini juga yang menjadi kerinduan Tuhan bagi setiap kita anak-anaknya yang hidup pada zaman ini. Untuk menjadi sehati, sepikir di dalam Tuhan.
Saudara yang dikasih Tuhan, menjadi sehati dan sepikir di sini saya bacakan di ayat yang kedua. Ada kerangkanya saudara, supaya kita bisa sehati dan sepikir. Di ayat yang kedua dikatakan demikian. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi kalau tadi saya bilang sehati sepikir itu adalah keharmonisan. Saling mengisi satu dengan yang lain, saling menerima satu dengan yang lain, saling melayani satu dengan yang lain. Maka kerangka daripada semua itu adalah satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kasih seperti apa saudara? Tentunya kasih daripada Allah Bapa sendiri. Kasih Allah yang rela memberikan anaknya untuk menebus kita manusia berdosa ini. Kasih seperti itu yang harus menjadi kerangka daripada sehati sepikir kita. Jadi kalau misalnya sehati sepikir itu kita umpamakan hati kita, maka yang membungkus hati kita di sekitarnya itu, yang menjaga supaya kita tetap punya hati yang sehati sepikir, itu tidak lain adalah kasih yang seperti kasihnya Tuhan Allah sendiri. Kasih yang saling menerima, saling mengampuni, saling mengisi satu dengan yang lain. Lalu apa saudara yang menjadi kerangkanya yang kedua? Yaitu satu jiwa. Jiwa yang seperti apa? Jiwa yang seperti Tuhan Yesus miliki. Jiwa yang memperhatikan orang-orang yang terhilang di sekitarnya. Jiwa yang tidak hanya mementingkan kepentingan dia sendiri, tetapi mementingkan atau melihat kondisi sekitar kita. Dan juga dikatakan satu tujuan. Apa sih yang menjadi tujuan hidup kita? Kadang-kadang kalau saya tanya anak-anak remaja, apa tujuan hidup kamu? Mereka pasti bercerita banyak tentang tujuan hidup itu adalah cita-cita mereka. Oh, aku mau jadi dokter, aku mau jadi insinyur, aku mau jadi pengusaha, aku mau menjadi macam-macam, saudara. Kalau saya tanya lansia, orang-orang yang sudah senior usianya, apa sih tujuan hidup kita? Ya, supaya hidupnya sehat, ya, bisa melayani Tuhan. Nah, sebenarnya itu bukan berbicara tentang tujuan hidup yang sejati. Itu adalah cita-cita, keinginan kita. Kalau kita berbicara tentang tujuan hidup kita, saudara, itu berarti berbicara tentang satu hal yang Tuhan inginkan saya dan saudara lakukan di tengah-tengah dunia ini. Itu berarti satu misi yang Tuhan berikan, titipkan untuk kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Dan apa itu saudara? Misi saudara dan saya tidak lain adalah memuliakan Tuhan kita di tengah-tengah dunia ini. Di dalam segala hal yang kita lakukan. Seperti yang dikatakan Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu lakukan, lakukan semuanya itu seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan tujuannya bukan supaya saya dipuji, bukan supaya gereja saya dipuji, bukan supaya keluarga saya disanjung-sanjung, tetapi supaya Tuhan dimuliakan di dalam hidup saya. Itu tujuan kita. Jadi saudara, kalau sehati sepikir itu sudah dibungkus oleh kerangka ini, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan ini, maka itu akan membawa kita kepada satu kehidupan yang dirundukan Tuhan di tengah-tengah dunia. Nah sekarang saudara, bagaimana caranya supaya saya dan saudara itu bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki? Atau apa yang Paulus kehendaki dalam jemaatnya yang di Filipi ini? Ada dua hal yang saya mau bagikan saudara. Yang pertama, yaitu kita harus menjadi orang-orang yang bisa merendahkan diri kita. Merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan di tengah-tengah dunia ini. Saudara, di dalam Filipi sini yang kita sudah baca tadi, itu Paulus mengangkat satu ilustrasi, yaitu tidak lain Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Ayat yang ketiga mengatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Dengan rendah hati menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Merendahkan diri itu bukan berarti rendah diri, saudara. Bukan berarti minder. Merendahkan diri itu berarti saya tahu
posisi saya tahu tugas saya, dan saya mau melepaskan semua hak dan kewajiban saya supaya apa yang menjadi tugas daripada Tuhan saya itu terlaksana atas diri saya. Saudara, Tuhan Yesus itu contoh yang sempurna, saudara. Dikatakan di sini, dia sendiri anak Allah itu yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi dia telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan kita. Saudara, Yesus itu Allah yang sejati, yang kekal adanya. Dia rela mengambil rupa sebagai manusia sama dengan kita. Saudara, bayangin Allah yang maha kuasa, Allah sang pencipta, Allah yang maha hadir tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kini hadir dalam rupa Yesus Kristus. Manusia itu terbatas, saudara. Manusia itu tidak maha kuasa, manusia itu tidak maha tahu, manusia itu tidak maha hadir. Tentunya itu bukan satu hal yang mudah ketika Yesus kemudian melepaskan kesetaraannya dengan Allah dan mengambil rupa seorang manusia yang sama seperti kita. Namun tentunya dia bukanlah manusia berdosa seperti kita, saudara. Dia menjadi sama seperti kita supaya kita tahu hati Allah itu seperti apa. Yesus menjadi sama dengan manusia supaya dia dapat menyampaikan pesan keselamatan dari Allah itu seperti apa. Yesus menjadi sama seperti manusia supaya dia bisa menjadi korban keselamatan bagi dosa-dosa kita kepada Allah Bapa. Saudara, merendahkan diri itu, mari kita tahu diri kita siapa. Dan kita mau melepaskan hak kita. Kita melepaskan keakuan kita. Dan kita mohon kepada Tuhan supaya kita dimampukan untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dari Tuhan kepada kita di dunia ini. Masing-masing kita diberikan tugas yang berbeda-beda dari Tuhan. Tetapi tujuannya satu, tetap untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau saya mungkin diberikan tugas sebagai hamba Tuhan, menyampaikan firman Tuhan di depan saudara. Saudara ada yang diberikan tugas mungkin sebagai dokter, sebagai tentara, ataupun ada mungkin sebagai ibu rumah tangga di rumah. Di situ kita harus tetap mengingat bahwa apapun yang saya kerjakan ini tujuannya yaitu satu, untuk memuliakan Tuhan. Kalau tujuannya untuk memuliakan Tuhan, berarti saya harus awasi perkataan saya. Supaya jangan sampai perkataan saya itu justru mencelakakan orang atau menjatuhkan orang. Kalau tujuan saya untuk memuliakan Tuhan, maka tentu saya akan mengawasi diri saya supaya saya tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Tidak mungkin seorang anak Tuhan lalu dia melakukan hal yang tidak berkenan. Contohnya misalnya, tidak mungkin seorang pengusaha Kristen dia melakukan kecurangan di dalam usahanya. Tidak mungkin seorang pejabat Kristen lalu kemudian dia korupsi di dalam pekerjaannya. Tidak mungkin seorang ayah Kristen atau ibu Kristen lalu kemudian dia selingkuh, mengkhianati keluarganya. Tidak mungkin seorang anak Kristen yang tinggal dalam sebuah keluarga lalu dia menjadi anak yang pembangkang dan menyakiti hati orang tuanya. Kalau kita anak Tuhan, maka kita akan menjaga diri kita baik-baik, perkataan kita, tingkah laku kita, dan juga pikiran kita. Yang kedua, saudara, setelah kita merendahkan diri sedemikian di hadapan Tuhan, tengah-tengah dunia ini, maka yang kedua adalah kita memperhatikan kepentingan orang lain juga. Saya akan bacakan kita kembali di dalam ayat yang keempat dan juga ayat yang kelima. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap setaranya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankannya, melainkan telah mengosongkan diri sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, saudara, masing-masing orang itu punya kepentingan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Kalau kepentingan yang berbeda-beda ini mau diutamakan, kira-kira kepentingannya siapa yang menang, maka disitulah terjadi kekuasaan.
Kadang-kadang yang berkuasa itu keinginannya yang diutamakan. Kadang-kadang yang lebih besar itu keinginannya yang diutamakan. Lalu yang lain, yang kecil atau yang tidak berdaya, keinginannya disepelekan, saudara. Tapi kali ini firman Tuhan mengatakan, Rasul Paulus mengatakan kepada kita, bukan hanya kepada kita yang kecil, tetapi juga kepada kita yang besar. Bukan kepada kita saja yang tidak berkuasa, tetapi kepada kita yang juga memiliki kuasa. Bahwa janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita tengok sedikit bagaimana kondisi orang-orang atau jemaat yang ada di Filipi saat itu. Orang-orang atau jemaat yang ada di Filipi adalah orang-orang yang baru saja bertobat dan mereka masuk ke dalam lingkungan orang-orang percaya. Mereka biasanya mengadakan ibadah-ibadah atau persekutuan di rumah-rumah yang membuka pintu rumah mereka untuk diadakan ibadah atau persekutuan di rumah mereka, saudara. Mereka adalah orang-orang yang karena minoritas, jadi otomatis sebagian mereka disingkirkan atau mungkin mendapat tekanan dari masyarakat, dari pekerjaan mereka dan bahkan dari pemerintah mungkin yang saat itu menderita. Tetapi di dalam penderitaan mereka, di dalam kesulitan hidup mereka, mereka dikenal sebagai jemaat yang bersukacita. Beberapa kali Paulus sering kali mengungkapkan sukacita kepada jemaat Filipi, sehingga surat Filipi ini kita kenal sebagai surat sukacita. Sukacita walaupun menderita. Kadang-kadang orang bersukacita kalau apa? Dapat berkat. Kalau apa? Kalau anaknya lulus dengan nilai yang baik. Kalau apa? Kalau mendapatkan hadiah dan lain sebagainya. Tetapi di sini saudara, menderita tetap bersukacita. Jemaat yang sangat-sangat mungkin dipuji oleh Paulus. Namun saudara, di sini Paulus memberikan mereka satu warning, satu peringatan bahwa walaupun kamu bisa bersukacita di dalam penderitaanmu, ada satu hal yang kamu harus tetap waspadai, yaitu apa? Keretakan, perselisihan, perseteruan. Itu mungkin akan kamu alami sebab masing-masing orang punya keinginannya sendiri-sendiri. Dan masing-masing orang yang punya keinginan yang berbeda-beda itu ingin keinginannya yang didahulukan. Saudara, saya ingin kita lompat sedikit ke dalam Filipi 4 ayat yang kedua. Saya bacakan buat kita. Di situ dikatakan nasihat-nasihat terakhir. Ayat yang kedua, Yudia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Dan saudara, dalam nasihat-nasihat terakhir di sini Paulus menyebutkan beberapa nama yang ingin dinasihatinya dan ingin dipujinya juga. Dan mereka adalah salah satunya Yudia dan Sintike. Paulus ulangi lagi supaya mereka sehati sepikir di dalam Tuhan. Supaya mereka kembali merangkak hati mereka dengan satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan yang sudah Tuhan terapkan ketika mereka baru percaya kepada Tuhan. Siapa Yudia, siapa Sintike, saudara? Mereka dua wanita yang mereka dua wanita yang punya kuasa waktu itu, yang punya mereka adalah dua wanita yang punya karisma saat itu, saudara. Bisa dikatakan mereka adalah pemimpin wanita di jemaat Filipi saat itu. Ada yang mengatakan bahwa mereka adalah pemimpin dari gereja-gereja rumah yang ada pada saat itu, saudara. Mereka di situ mungkin juga ikut mengajar dan belajar bersama-sama jemaat Tuhan. Mereka mungkin punya kelompoknya masing-masing, pengikutnya masing-masing. Awal-awal mula mungkin Yudia dan Sintike ini adalah orang yang bersahabat satu dengan yang lainnya. Berteman satu dengan yang lainnya. Namun tengah jalan, saudara. Di tengah perjalanan mereka untuk melayani Tuhan, mereka berselisih paham. Perselisihannya itu cukup gawat, saudara. Sebab karena masing-masing punya pengikutnya sendiri-sendiri. Sehingga masing-masing itu mempengaruhi pengikutnya untuk saling membenci. Jadi yang tadinya cuma Yudia dan Sintike yang saling bermusuhan.
kini pengikut-pengikut mereka juga mungkin saling bentrok dan saling menyerang satu dengan yang lain. Saudara, Paulus melihat ini hal yang tidak baik. Ini hal yang bisa menjadi kanker dalam sebuah persekutuan Kristen, dalam satu tubuh Kristus. Sebab kalau kita dikatakan satu tubuh Kristus, maka ketika yang satunya sakit, maka satu tubuh itu mengalami kesakitan yang sama. Jadi ketika Yudia dan Sintike yang mungkin mereka adalah wanita-wanita saja yang berperan pada saat itu dan saling bermusuhan, maka itu akan menjadi satu kesakitan dalam tubuh Kristus. Sehingga Paulus mengatakan, sekarang tolong ingat kembali apa yang sudah kunasihatkan. Jangan hanya mementingkan kepentingan kamu sendiri, tetapi coba perhatikan kepentingan saudaramu. Coba utamakan kepentingan orang lain satu dengan yang lainnya. Yudia kunasehati dan Sintike kunasehati supaya kembali sehati sepikir dalam Tuhan. Supaya kembali saling menerima satu dengan yang lain. Supaya kembali saling mengampuni satu dengan yang lain. Dan saling melayani kembali satu dengan yang lain. Jadi saudara, sehati dan sepikir itu adalah mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan kita sendiri. Mari saudara, kita menjadi orang-orang yang sehati sepikir. Walaupun mungkin sekarang kita jarang bertemu, tapi mari kita mulai dalam lingkup yang lebih kecil, dalam rumah tangga kita. Orang-orang yang kita sering jumpai setiap hari di rumah kita. Suami kita, istri, anak-anak kita, bahkan mungkin asisten-asisten rumah tangga kita, orang-orang yang menolong kita di rumah. Kita mau menjadi pribadi yang rendah hati di sana. Kita mau menjadi pribadi yang tidak egois, tidak individualis, tapi memperhatikan mereka. Sehingga di sana kita hadir sebagai penyalur-penyalur kasih Kristus. Sehingga di sana orang bisa melihat Kristus dalam hidup kita, dan tanpa kita injili pun mereka akan rindu untuk mengenal Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami tahu sehati dan sepikir adalah kerinduan Tuhan bagi setiap kami anak-anak Tuhan. Bahwa ketika kami hidup rukun satu dengan yang lain, sehati dan sepikir dalam kasih Kristus, maka di sanalah berkat-berkat Tuhan akan tercurah bagi setiap kami. Karena itu tolong kami Tuhan. Tolong kami untuk memiliki jiwa seperti Kristus, kasih seperti Kristus, dan tujuan hidup seperti Kristus. Yang tidak egois, yang tidak semena-mena, tetapi sungguh-sungguh adalah pribadi yang mengutamakan Allah Bapa dalam kehidupannya. Dan bahkan Kristus sendiri mau mati, taat sampai di kayu salib untuk melakukan kehendak Bapa bagi kami manusia berdosa ini. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami. Dimanapun kami berada, kami mampu menjadi pribadi yang rendah hati dan saling melayani satu dengan yang lain. Kami saat ini juga berdoa untuk saudara kami yang sakit di rumah, yang bergumul dengan kelemahan tubuh mereka. Kami tahu itu hal yang tidak mudah khususnya dalam kondisi seperti ini. Kami juga berdoa untuk para lansia kami, senior-senior kami yang sudah lanjut usia. Tuhan tolong mereka semua, berikan kekuatan ekstra, berikan sukacita, supaya dalam lemah tubuh, di dalam segala kekurangan mereka tetap bersukacita karena tahu Tuhan ada bersama dengan mereka. Kami berdoa untuk kondisi saat ini. Tolong untuk gerejamu supaya tetap menjadi berkat bagi banyak orang di dalam pandemi seperti ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami supaya Tuhan kasih hikmat bagi para pemimpin-pemimpin untuk mengatasi segala kesulitan dalam pandemi seperti sekarang ini. Kami juga berdoa biarlah atas kemurahan Tuhan Engkau menyingkirkan semua sakit penyakit dan pandemi yang sangat mengkhawatirkan banyak orang saat ini Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.